Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Sekarang kita akan ngobrol lagi dengan Profesor Yudi Haryono. Apa kabar, Prof? Baik Pak Maman, baik sekali. Selalu baik karena mencintai Indonesia. Beliau ini seorang akademisi. Sekarang sedang mengajar di Universitas Indonesia ya, Ya. Prof ya. Beliau juga seorang peneliti, seorang penulis, dan tadi itu di acara pagelaran Pancasila Sakti beliau juga disebutkan ada buku baru yang ditulis ya. Ya, betul. Apa namanya? Judulnya Arus Baru Pancasilaisme. Bisa dong sedikit aja di sini. Buku ini sebenarnya hasil editorial dari 40 peserta kelas. Kita punya kelas pada bulan yang lalu. Kelas itu namanya kelas konstitusi, mengkaji Pancasila dan konstitusi lama maupun konstitusi baru dari aspek-aspek sejarah dan filsafatnya. Nah, pesertanya menulis, kemudian kita edit ulang, lalu kita sistematisir dengan semangat yang muncul pada pertemuan itu, sehingga ketemulah judulnya menjadi Arus Baru Pancasilaisme. Buku yang keberapa, Mas? Kalau buat editorial ini buku editan saya yang ke-22. Buku yang karya saya sendiri sekitar 46 judul. Kalau teman-teman berminat bisa dicari udah di ini ya, di toko-toko buku deh ya. Belum, ini masih harus pesan ke penerbit karena mungkin baru bulan depan kita edarkan. Tapi sudah dicetak. Penerbitnya? Pustaka Indonesia. Pustaka Indonesia. Kalau teman-teman ingin membeli buku itu langsung ke Pustaka Indonesia. Tapi kali ini kita mau membicarakan bukan tentang hal itu, tetapi tentang sesuatu yang saat ini memang sedang sangat disorot oleh masyarakat. Karena keberadaan ini dipercaya sebagai salah satu sebab hancurnya Indonesia. Gitu ya, Prof ya? Ya. Sesuatu itu namanya oligarki. Nah, kalau teman-teman sudah menyaksikan, menonton obrolan saya dengan Pak Profesor yang lalu, yang kita membahas tentang Pak Jokowi ya, Prof ya. Nah, di situ Profesor Yudi itu menyebut ada 4 gurita di belakang Pak Jokowi. Yang pertama adalah kapitalisme, ya Prof ya. Betul. Nah, kapitalisme itulah yang terejawantakan menjadi oligarki. Nah, jadi sekarang kita mau bicara tentang oligarki. Nah, Prof, memang sampai sekarang orang sih agak bingung nih. Oligarki itu apa sih? Karena yang diketahui umum di lingkaran Pak Jokowi itu kan banyak pengusaha gitu kan, bahkan ada yang disebut namanya Taipan, ada yang disebut katanya 9 naga gitu kan. Jadi mereka sering bertanya-tanya sebetulnya oligarki ini apa gitu. Nah, Prof bisa dijelaskan, Prof? Ya, oligarki sebenarnya adalah penamaan bagi mereka yang mengendalikan kekuasaan karena uang yang tidak tak terbatas. Dia boleh saja seorang sultan, dia boleh saja seorang tentara, dia bisa saja seorang konglomerat, dia bisa saja siapapun. Yang penting dia punya uang dalam jumlah yang tidak terbatas, bisa uang ia sendiri maupun uang titipan orang lain, tetapi dia punya keinginan untuk mengatur kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak pada wilayah lokal seperti kecamatan, kabupaten maupun provinsi, tapi pada wilayah nasional. Itulah yang kemarin saya sebut sebagai gurita kapitalisme. Gurita kapitalisme kan istilah sosiologis, kalau oligarki ini istilah political science untuk melihat siapa-siapa yang menjadi bandar, siapa-siapa yang menjadi sponsor, siapa-siapa yang membiayai pilpres sehingga seseorang bisa memenangi pilpres tersebut, dan apa yang harus diberikan balik oleh yang telah menang maupun yang tadi disebut sebagai disponsori. Jadi sepanjang ia tidak mensponsori satu peristiwa sehingga nanti ujungnya mengangkangi kekuasaan, dia tidak bisa disebut sebagai oligark. Gitu. Jadi syaratnya punya uang dan punya minat untuk menguasai dan mendominasi kekuasaan pada level nasional. Prof, ada beberapa pihak yang menyebutkan ada beberapa jenis oligarki nih, oligarki politik, oligarki ekonomi. Nah, kalau Profesor melihatnya oligarki yang sekarang ada di negara kita ini oligarki yang mana? Perkawinan antara 4 yang kemarin saya sebutkan. Jadi perkawinan antara oligarki politik, oligarki ekonomi,
oligarki media dan oligarki agensi atau narasi. Semuanya bercampur, bersetubuh, menghasilkan kekuasaan seperti yang sekarang terjadi. Jadi tidak tunggal, makanya saya sebut sebagai gurita. Besar sekali, luas sekali, kuat sekali, sehingga bisa mendikte hampir 200 juta penduduk Indonesia. Jadi kita seperti tersihir, kenapa? Karena ia membedakan dengan presiden-presiden sebelumnya, di mana presiden-presiden sebelumnya biasanya hanya disponsori oleh 1-2 pihak. Ini keempat-empatnya bersetubuh, bersenyawa, menopang kekuasaan Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi relatif sebenarnya kuat, tetapi tidak berkuasa. Karena yang berkuasa itu oligarki. Daya rusaknya sejauh ini seperti apa? Daya rusak yang pertama tentu saja karena semua orientasi pembangunan itu berorientasi untuk mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Bukan untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kalau kita bicara demokrasi sebagai sebuah istilah di mana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sama sekali tidak ada. Misalnya pada pemilu besok, kita rakyat jelata, rakyat pada umumnya itu hanya ditawarkan. Kalau nggak pilih A, B, kalau nggak B, C. Kita tidak bisa mengusulkan, kita tidak bisa mengajukan, kita tidak bisa menawarkan diri. Karena semua yang kita pilih itu sudah diseleksi oleh mereka. Mereka lah yang menyeleksi, mereka lah yang menyodorkan, mereka lah yang kemudian mengumumkan, mereka lah yang kemudian menguasai dengan bahasa, ini demokrasi. Tapi sesungguhnya secara terminologis itu bukan demokrasi, itu oligarkisme. Prof, sebetulnya apa penyebab munculnya oligarki di Indonesia? Karena kita tahu di era Pak SBY maupun yang sebelumnya nggak pernah terjadi, nggak muncul ya. Iya, kalau di Pak SBY muncul, tapi bukan perkawinan dari 4 gurita itu, baru pada level sebagian besar berbasis pada konglomerasi. Jadi 3 yang lain tidak begitu aktif di dalam keinginan menguasai dan mendominasi kekuasaan. Pada zaman Pak Jokowi ini 4-empatnya bekerja bersama-sama untuk mengangkangi kekuasaan. Sebetulnya kenapa sih keempat oligarki itu bisa menyatu ya? Sebab kalau tidak bersatu mereka pasti kalah. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya cuma satu, mengakumulasi kapital. Tidak ada yang lain. Karena oligarki itu mentalitasnya pertama greedy, serakah. Jadi pada orang serakah mereka tidak mau hartanya bertambah. Bertambah itu kalau Anda punya 1 juta jadi 2 juta itu bertambah. Mereka maunya berlipat. Dengan modal 1 juta dapatnya 1 miliar. Itulah mentalitas oligarki yang kita sebut sebagai mentalitas utamanya greedy. Nah, greedy ini tidak bisa dipakai hanya untuk bisnis biasa. Kalau Anda punya uang 1 juta lalu bisnisnya kacang goreng, ya tambahnya cuma 1.000-2.000. Anda punya uang 1 juta, Anda bisnis air, ya tambahnya 100.000, 200.000. Anda punya 1 juta, Anda bisnisnya sorga, ya paling naiknya 1 juta tambah 1 juta. Tapi begitu Anda punya uang 1 juta, Anda bisnisnya kekuasaan, kursi presiden, itu dapatnya bukan 1 juta, 2 juta, 100 juta, dapatnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Berlipat-lipat, itulah tujuan mereka. Kalau yang setahu profesor lah ya, siapa sih oligarki yang sekarang bercokol di pemerintahan Jokowi, mempengaruhi berada di belakang? Mungkin bisa menyebut nama nggak? Boleh, kalau memang kalian berani, saya sebutin aja namanya. Misalnya Tommy Winata itu jelas di belakang Pak Jokowi. Kasus Rempang itu membuktikan dengan jelas bahwa beliau menjadi salah satu oligark yang punya pengaruh besar di belakang Pak Jokowi. Yang disebut-sebut 9 naga termasuk? Iya, dia kan bagian dari 9 naga itu. Jadi misalnya Aguan yang kemarin memimpin investasi di IKN itu jelas orang yang punya uang begitu banyak dan dia menanam begitu banyak orang, bukan hanya di level nasional tapi juga di level regional dan lokal. Kalau di bidang politik siapa aja kira-kira? Ya kalau politik kan otomatis mereka-mereka yang jadi ketua partai politik hari ini. Iya, tentu saja. Tapi kan sebenarnya mereka itu bergerak karena dorongan dari oligarki kapitalisme. Dari mereka yang punya uang. Artinya kalau yang punya uang itu tidak bersekutu dengan oligarki politik, nggak akan terlalu kuat. Prabowo masuk nggak sih? Ya pasti. Kenapa? Dia punya uang banyak. Lewat adiknya, lewat bisnisnya, lewat warisan dari orang tuanya, yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga orang seperti Jokowi pun bisa dia jadikan gubernur, dia jadikan presiden, itu kan duitnya
Mas Bowo. Iya, betul. Artinya kalau misalnya Prabowo terpilih jadi presiden, maka oligarki tetap makin kuat ya? Apa gimana? Iya tentu saja, karena oligarki secara terminologis tidak bisa dikalahkan. Kalaulah dia kalah, misalnya Prabowo tidak terpilih, dia akan mencengkeram lewat tangan-tangan yang lain. Mas Prof, pertanyaan gini. Di zaman SBY ada, tetapi tidak terlalu mencengkeram. Iya, karena hanya pada satu kaki kapitalisme. Kaki agensi tidak begitu terlihat, kaki organisasi tidak begitu terlihat, kaki agensi dan narasi tidak begitu terlihat. Terus apa yang menyebabkan Pak Jokowi itu bisa dikuasai oleh semua oligarki, jenis oligarki? Kan tadi aku sudah jawab, kenapa oligarki dalam pengertian 4 gurita itu bersetubuh? Karena mereka berpikir kalau sendiri-sendiri kalah. Jadi satu-satunya cara memastikan kemenangan di tangan adalah mereka harus bersekutu secara taktis, walaupun kadang-kadang juga saling bunuh. Karena gini, semua orang yang beriman pada uang dan kekayaan, maka yang ia tidak pernah bisa bayangkan itu adalah predatorian, saling bunuh. Iya. Nah, soalnya tinggal menunggu waktu, kapan oligarki A membunuh si B, kapan si B membunuh si C, atau mereka bunuh-bunuhan dan mati semua. Itulah mengapa kalau kita lihat sejak zaman Soekarno sampai sekarang banyak orang kaya raya tiba-tiba mati dan hilang. Itu yang melakukan kan bukan negara, itu yang melakukan bukan tentara dan polisi. Pasti oligarki yang lain. Bahwa dia meminjam kekuasaan, dia meminjam tentara, dia meminjam polisi itu teknis. Tapi pasti dikerjakan oleh orang yang sama-sama beriman pada uang. Prof, munculnya oligarki ini menguasai pemerintahan itu berpengaruh nggak sih pada kapasitas seorang pemimpin, karakter seorang pemimpin, nasionalisme seorang pemimpin, ada pengaruhnya nggak? Besar sekali pengaruhnya. Ya kayak Pak Jokowi tidak bisa menjadi presiden. Dia menjadi petugas dari oligarki itu. Coba kalau dia presiden, kan dia disumpah untuk mengutamakan rakyatnya. Begitu dia buat undang-undang, rakyatnya menjadi tidak berdaya. Itu artinya dia bukan presiden, tetapi orang yang ditugaskan untuk menjadi presiden dalam rangka memastikan kapital yang ditanam dalam kekuasaan itu berlipat-lipat. Dan kalau berlipat-lipat otomatis yang menjadi korban siapa? Rakyat. Prof, yang kita tahu keberadaan oligarki ini menimbulkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Pasti. Nah, terhadap orang yang dimanfaatkan oligarki sendiri sebetulnya berbahaya nggak? Ada dua kemungkinan. Kalau dia bisa menunggangi dengan baik, maka dia akan menjadi anak emasnya, sehingga anak-anaknya, keturunannya, istrinya bahkan bisa menjadi pejabat seperti yang hari ini kita lihat. Tapi kalau dia kemudian melawan karena kesadaran sejarah, karena panggilan kesucian, dia pasti akan dimusuhi bahkan dibunuh. Pilihannya cuma itu. Shoot them or with them. Hari ini yang terjadi adalah with them. Orang yang dikader, orang yang ditempatkan itu lalu menyembah, beriman dan beragama kepada apa yang diperintahkan oleh oligarkisme itu. Maka bisa dilihat, begitu anaknya maju, jadi. Begitu temannya maju, jadi. Begitu mertuanya, menantunya maju, jadi. Tidak ada hambatan. Karena yang bisa menghambat mereka ya para oligark itu. Karena tidak ada hambatan dari para oligark, malah sebaliknya dukungan, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Nggak ada cara untuk menghentikan si oligarki itu? Ada. Apa itu? Para pendiri publik menyebutnya sebagai red star. Negara hukum. Oke. Jadi yang bisa menghalangi, bahkan menghentikan, bahkan menghukum, bahkan membunuh para oligark, bahkan bapaknya oligark. Let's say misalnya karena dia bersekutu dengan setan lah katakanlah. Itu hanya hukum. Dan hukum itulah yang disebut dengan negara hukum. Sebab negara itu punya hak dan kewajiban yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk oleh oligark. Tetapi masalahnya kan Prof, banyak yang mengatakan, terutama termasuk pakar hukum tata negara, bahwa Indonesia ini sudah bukan lagi negara hukum, justru negara kekuasaan. Bagaimana? Ya itu soal lain. Kan tadi pertanyaan Pak Maman, adakah cara menghentikan mereka? Cara menghentikan mereka berarti menegakkan hukum lewat negara, bukan lewat institusi-institusi atau LSM atau bahkan society. Harus negara itu. Bahwa negara kita sudah tidak menjadi negara hukum, ya itu problemnya. Makanya musuh masyarakat itu problemnya bukan hanya konstitusi, bukan hanya filsafat, bukan hanya tradisi, tapi strukturnya juga memang sudah seperti itu. Jadi kalau kita mau menumbangkan oligarki ini, kita harus memberikan negara ini sebagai negara hukum dulu. Iya.
Dan itu bisa lewat people power, bisa lewat dekret presiden, bisa lewat revolusi terbatas, macam-macam. Nah, dari people power, dekret presiden, revolusi terbatas yang memungkinkan dengan kondisi sekarang. Kalau lihat jurisprudensinya dari pengalaman-pengalaman kita itu lewat revolusi terbatas. 6665 itu revolusi terbatas, 74 revolusi terbatas, 98 juga revolusi terbatas. Itu bisa. Yang jadi masalah biasanya revolusi yang terbatas itu tidak menghasilkan blueprint sehingga oligarki yang kalah itu cepat baliknya, cepat terkonsolidasi. Kan tahun 99 itu oligarki politik dan ekonomi di belakang Pak Harto itu bisa kita hentikan. Tapi hanya selang 3 tahun, 2003 ke sini mereka balik secara pasti dan cepat sehingga ujungnya sekarang semua dikuasai. Nah, kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa pintu masuknya kembali oligarki itu sebetulnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang membuat sistem negara kita menjadi kapitalisme. Benar nggak sih? Ya karena yang membiayai amandemen kan mereka. Jadi itu bukan hanya pintu tapi juga jendela. Pintu dan jendela ya. Iya. Yang biayai mereka. Dengan dibiayai itu maka the end of constitution. The end constitution itu membuat mereka itu nyaman. Karena kentut nggak dilarang, nyolong disetujui, garong bahkan dikasih undang-undang perlindungan. Jadi satu-satunya negara yang saya pelajari aneh bin ajaib di Asia Tenggara adalah kita. Karena kita bukan hanya mengundang para penjahat dan oligark, tapi juga membuat karpet merah sekaligus undang-undang perlindungannya. Undang-undang kesehatan, undang-undang ketenagakerjaan itu undang-undang yang melindungi tindakan-tindakan asosial, tindakan-tindakan politik hukum yang menciderai konstitusi hasil dari pembiayaan mereka terhadap agensi yang berkuasa di pemerintahan hari ini. Prof, kita kan negara demokrasi, seorang pemimpin terpilih diangkat karena melalui proses pemilu. Salah. Kan tadi saya sudah bilang kita sudah bukan negara demokrasi karena presidennya itu dipilih oleh mereka. Lalu terjadi calon pergantian, calon-calonnya juga mereka yang milih, bukan kita. Artinya pemilu yang kita laksanakan itu sebetulnya hanya formalitas belaka ya. Karena sudah diatur. Betul. Baik 2014, 2019, betul. Dan kemungkinan juga 2024. Bukan kemungkinan, pasti. Pasti. Kecuali ada revolusi terbatas, kecuali ada dekret presiden, kecuali ada people power, kecuali saya tiba-tiba ditunjuk oleh 1 juta orang untuk melakukan perlawanan, bisa. Bagaimana Profesor bisa yakin bahwa 2024 itu sudah diatur seperti 2024? Nah, capresnya cuma 3, dan 3 itu bagian dari mereka. Pak Anies juga? Iya, 100%. Duit dari mana dia untuk kampanye? Orang cuma PNS kayak saya kok. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Anies ini bisa membawa perubahan. Artinya banyak yang nggak yakin bahwa Pak Anies ini bukan bagian dari mereka. Ya karena dia nggak tahu. Paling gampang saja. Orang seperti Anda mau kampanye Indonesia, duitnya dari mana? Pasti cari pemodal. Ya terserah. Pokoknya saya mau tanya, orang seperti Anda dan saya itu jadi capres, kampanye di seluruh Indonesia itu duitnya dari mana? Nyari. Nah iya. Dan mereka lah para kapitalis. Iya. Itulah yang menyebabkan menurut saya tidak mungkin orang biasa tidak menjadi bagian dari oligarki. Karena sistem politik kita itu menjadi sangat mahal. Jadi kalaupun Anies jadi presiden ya sama aja gitu ya? Nggak ada perubahan sama sekali atau gimana sih? Kan tadi saya udah bilang, ada 2 kemungkinan oligarki itu, shoot them atau with them. Aku melumpuhkan para oligarki atau saya terniabukan oleh mereka. Bisa saja Anies setelah terpilih, bisa saja Prabowo, bahkan bisa saja Ganjar setelah terpilih dia justru membunuh para oligarki itu, bisa saja, sangat mungkin. Misalnya gini, kalau kita mau berandai-andai, Nabi Muhammad itu orang miskin. Dia menikahi orang kaya namanya Khadijah untuk membiayai perjuangannya. Lalu begitu dia jadi pemimpin, dia bertobat dari seluruh pengaruh Khadijah, dia jalankan pemerintahan itu dengan cara membela rakyat, bisa aja. Jadi saudara Anies, saudara Muhaimin, saudara Ganjar, saudara Prabowo sangat mungkin melakukan arus balik dari pembiayaannya. Makanya pilihannya adalah pasti dia dibunuh, diasingkan, dijatuhkan atau yang lain. Atau seperti Pak Jokowi, menyembah oligarki sehingga ketika anak-anaknya pingin jadi A, jadi A. Pingin jadi B, jadi B. Ketika menantunya pingin jadi A, jadi A. Karena kekuatan oligarki itulah yang mensukseskan cita-cita anak-anaknya. Prof, oke, gue mau tanya. Apa yang terjadi di Indonesia ini sekarang? Pernah nggak sih terjadi di negara lain? Banyak, sama. Misalnya?
Ya di Singapura terjadi begitu, di Malaysia begitu, di Filipina begitu, di negara-negara yang pernah dijajah mengalami itu. Pasti. Yang jadi soal adalah apakah kita mampu menemukan interruptor atau tidak, menghentikan proses-proses kolonialisme itu atau tidak. Nah, kita relatif lebih lambat menemukan orang-orang yang bisa against dengan oligarki. Di luar yang tiga itu menurut Profesor ada nggak sih yang punya peluang untuk jadi against oligarki? Kalau aturannya seperti ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita harus balik dulu pada undang-undang yang lama. Ya tidak harus balik ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau pakai revolusi bisa, nggak perlu pakai Undang-Undang Dasar 45. Revolusi juga ya. Iya, revolusi baru kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bisa juga kembali dulu baru ditetapkan yang ini yang itu, bisa. Jadi tidak bisa seperti sekarang. Pemilu lalu mereka bersepakat si A, si B, si C. Udah 3 aja ya. 3 kelamaan 2. Itu kan mereka yang atur bukan rakyat. Jadi mengerikan banget negara kita ya. Kalau tadi ceramah Profesor kita ini darurat nasional gitu ya. Iya. Kalau ukurannya adalah negara modern, ukurannya adalah negara Pancasila, ukurannya adalah negara dan kedaulatan, ya sebenarnya sudah bukan negara kita ini. Saya ingin menyebutnya sebagai oligarki state. Oligarki state. Yes. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali menerima nyoblos si A karena si A itu yang disodorkan. Kita di mana? Kita nggak punya hak untuk mengajukan si C, si D, si F, nggak punya. Tidak punya. Rakyat itu tidak punya wewenang sama sekali mengajukan calon presiden, nggak punya. Prof, ini juga penting. Kan banyak nih orang yang bersuara, ya, menentang. Menurut Profesor sendiri, Profesor kan ada isu ini, ada yang meninggal karena ini, karena itu. Profesor yakin nggak bahwa orang-orang yang melawan itu cenderung mati? Iya, dibunuh. Memang begitu, karena mereka membunuh juga tidak akan diapa-apain oleh negara. Jangankan mereka membunuh ya, mereka menghabisi sekian kampung juga aman-aman saja. Karena mereka yang mengendalikan. Karena mereka yang menguasai dan membuat sistemnya. Jadi bukan hanya berbahaya, sudah sangat berbahaya, tapi bagaimana kita cara menghentikannya? Berarti memang satu-satunya harus ada gerakan yang memang sangat masif dan sangat luar biasa, ya revolusi. Tapi katanya bangsa kita nggak punya kebiasaan untuk revolusi. People power aja susah. Ya siapa tahu tiba-tiba Tuhan mendengar doa kita supaya rakyat banyak bergerak lalu menemukan momentum memilih si A atau si B atau si C atau siapapun yang dia memihak rakyat. Sangat mungkin karena kan kita yakin bahwa dalam konstitusi juga disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kita kan punya nih keinginan luhur untuk memastikan terjadinya keadilan sosial, bukan keadilan elit. Kita juga ingin ada kemurahan sosial. Kita juga ingin ada teo-eko antrosentris di mana cara membangunnya itu tidak melawan Tuhan, tidak melawan manusia, tidak melawan semesta, tidak melawan lingkungan gitu ya. Ya tinggal ada nggak berkah. Bahwa berkah itu telat sampai kita mati semua ya itu takdir. Bahwa berkah datang belakangan takdir. Tuhan pasti sudah tahu bahwa kalau diturunkan sekarang jangan-jangan Yudi dan teman-teman sombong. Bisa jadi. Nah, iya, jadi pasti Tuhan sudah punya lah mekanisme. Tinggal kita menyerahkan diri kepada nilai-nilai ketuhanan bahwa kalau kami atau kita diberi kesempatan, kita tidak akan mengulang mereka yang beriman kepada oligarki. Kita tidak akan menjilati oligarki. Sebaliknya oligarki kita ajak bersama-sama supaya tidak memperluas rasa serakah itu, tindakan serakah itu. Himbauan Profesor terhadap masyarakat yang sangat mendambakan perubahan dan membebaskan dan ingin negara ini bebas dari oligarki. Ya, saya tidak punya hak menghimbau, tapi mengajak supaya membaca. Kedua, menelaah. Ketiga, meneliti. Keempat, memilih. Kalau tidak bisa memilih, ya mewacanakan ada orang lain. Ditulislah dimanapun dia punya kesempatan. Sampaikan dimanapun dia kesempatan. Kalau dia cuma bisa menulis di Facebook, bilang, kalau saya sih pemimpin saya masa depan Yudi Haryono misalnya. Atau si A, si B. Kalau dia seorang dai ngomong di masjid begitu. Saya sih tidak ingin milih si A, si B, si C karena itu dipilih oleh konglomerat. Saya ingin ini, doa saya ini. Itu aja. Bahwa nanti dikabulkan Tuhan kita bersyukur, enggak pun ya enggak apa-apa, siapa tuh pada anak cucu kemudian baru ada. Ingat ya, Bung Diponegoro itu melawan kolonialisme itu cuma 5 tahun, 1820 sampai 25.
Habis itu dia kalah, 100 tahun kemudian baru muncul. Iya. Los Cokroaminoto. Iya betul. Itu pun nggak berhasil, baru berhasil di tahun 45. Jadi memang kita butuh time yang kadang-kadang tak terbayangkan oleh orang-orang kayak kita karena pandangan kita mungkin tertutup oleh ambisi. Jadi pasti Tuhan sudah punya skenarionya, tinggal kita siap saja gitu. Persiapkan diri kita bahwa kalau Tuhan memberi kesempatan, kita tidak akan seperti mereka yang sudah menjadi pengkhianat bangsa ini. Itu aja. Nah teman-teman, jadi negara kita ini memang sudah dalam kondisi darurat nasional akibat cengkeraman oligarki yang sudah sedemikian rupa. Ya. Sehingga semua sendi kehidupan terutama aturan perundang-undangan itu sudah mereka atur sesuai dengan kehendaknya. Makanya terbitlah Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kesehatan, dan semuanya itu nggak menguntungkan masyarakat, tetapi menguntungkan oligarki itu sendiri. Sebenarnya kalau tidak menguntungkan masyarakat nggak terlalu menyedihkan, tapi menggusur dan memastikan masyarakat itu nanti menjadi aborigin. Pindah sana, pindah kemari. Iya, itu masalahnya. Kalau cuma tidak menguntungkan, gini, negara nggak merugikan, nggak menguntungkan kita sebenarnya nggak apa-apa. Kita masih bisa mandiri. Yang repot negara kemudian membuat kita itu menjadi lebih menderita. Betul. Masyarakat digusur dari tanahnya sendiri. Itu Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan Itulah. Cipta Kerja. Iya. Nah jadi teman-teman kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Profesor nih, kalau nanti memang ada pemilu gitu ya, dikenali itu calon-calonnya, jangan sampai memilih calon yang ternyata menurut Anda bisa membawa perubahan, yang menurut Anda bukan bagian dari oligarki, ternyata Anda keliru karena kata kata Profesor Yudi tadi, semuanya sama dari sumber yang sama, ya. Ya doakan juga lah, bukan hanya dipilih, doakan siapa tahu mereka bertobat kan, ya, kemungkinan itu juga ada. Berarti kita perlu ini nih apa, tobat nasional. Tobat nasional. Tobat nasional ya. Perlu sekali. Dan saya juga berharap orang-orang yang bertanggung jawab ya sudah mengamandemen Undang Dasar 45 sampai 4 kali sehingga terbitlah Undang Dasar 2002 ya Prof ya, yang membuat sistem negara kita menjadi sistem kapitalis dan membuat sistem pemilu kita itu menjadi berbiaya tinggi, itu minta maaf lah ya Prof ya. Iya, bukan hanya minta maaf, saya kira perlu dipenjara juga. Tapi ada nggak sih? Ya nanti people power. Nggak aturan hukum yang memang bisa menjerat mereka untuk bisa, itu kan namanya enemy of the state. Oh gitu ya? Iya, bisa. Di KUHP ada? Ya tidak harus ke KUHP, itu pakai teori darurat state. Negara darurat itu negara yang diselamatkan oleh para patriot, yang tugas utamanya adalah menghukum mereka yang dulu telah berkhianat terhadap bangsa dan negara ini. Oh artinya kita harus membuat negara darurat dulu dengan menjatuhkan negara sekarang. Ya tidak harus menjatuhkan, pokoknya kita menang, lalu kalaulah tidak menang, mereka yang menang itu bertobat, setelah bertobat membuat aturan di mana enemy of the state itu harus diselesaikan, itu aja kok. Tapi kalau berharap mereka bertobat kayaknya apa ya? Nggak bisa, kita ini orang yang beriman. Jadi harus optimis. Optimis. Iya. Jadi apapun yang terjadi, even kita dikirim penjahat yang paling buruk sekalipun, sambil kita lawan, sambil kita doakan dia tobat. Sebab kalau enggak, siapa yang akan mendoakan dia supaya tobat? Makanya, hai para pengkhianat negara, para hamba oligarki, bertobatlah. Hanya itu kunci satu-satunya. Ya, kalau nggak mau bertobat, kita lawan sampai mati. Radikal nanti kita disebut. Itu biasa saja dalam hukum kebangsaan dan kenegaraan. Memang kita membutuhkan orang-orang yang berani sekarang ya, Prof ya. Ya. Orang-orang yang berani, punya nasionalisme dan paham hukum lah ya, tata negara kali ya. Iya, tapi yang paling utama sebenarnya dia nggak ambisi untuk korupsi, nyolong, ngutil dan seterusnya. Iya, berarti memang benar-benar harus nasionalis sejati. Orang-orang memang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan dirinya sendiri ya Prof ya. Iya. Ada nggak sih? Moga-moga segera ada. Salah satunya beliau. Amin. Nah teman-teman, mudah-mudahan obrolan saya dengan Profesor Yudi Haryono ini memberikan manfaat buat teman-teman, terutama untuk memahami kondisi sekarang. Bahwa kita memang dalam berpolitik ini jangan hanya hitam putih ya Prof. Yes. Pahami politik kita sekarang seperti apa, calon-calonnya seperti apa. Jangan sampai bagi yang pernah memilih Pak Jokowi, nggak enak saya ngomongnya.
Yang penting jangan salah pilih lagi karena nasib Anda, nasib keluarga Anda, anak cucu Anda itu ditentukan oleh 5 menit ketika Anda mencoblos di bilik suara. Betul ya, Prof ya? Yes. Iya, jadi berpolitiklah dengan cerdas dan memilihlah dengan cerdas. Ya, Prof ya? Siap. Iya. Prof, terima kasih Sama-sama. atas bincang-bincangnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi untuk memberikan edukasi, mencerdaskan masyarakat dengan ilmu-ilmu yang profesor bisa share. Amin. Salam Pancasila. Iya. Terima kasih, Prof. Ya, teman-teman, demikian kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.